pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Petugas lapas kelas 2A Kalianda bersama BNNK Kabupaten Lampung Selatan menyidak warga binaan yang ada di lapas setempat. Alhasil petugas menemukan barang terlarang yang terdapat di ruang tahanan. Lapas kelas 2A Kalianda dan BNNK Lampung Selatan menggelar sidak kepada warga binaan. Petugas juga menggeledah seluruh ruang tahanan. Alhasil ditemukan barang terlarang di dalam ruang tahanan tersebut. Puluhan anggota BNNK Lampung Selatan langsung mendatangi ruang tahanan di Lapas kelas 2A Kalianda. Petugas juga melakukan pemeriksaan secara acak melalui tes urin kepada warga binaan. 10 orang petugas lapas juga menjalani tes urin. Pihak BNNK kemudian menggeledah blok tahanan. Seluruh barang milik warga binaan diperiksa satu persatu. Hasilnya ditemukan barang-barang berbahaya yang ada di dalam lapas, seperti pisau cukur, botol parfum, dan kaleng sisa minuman. Sidak di Lapas Kalianda merupakan kegiatan rutin untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Beruntung BNNK tak menemukan narkoba atau alat komunikasi ilegal, namun satu orang warga binaan dinyatakan teridentifikasi positif nafza. Kami sudah melakukan razia ke seluruh kamar hunian dan juga melakukan tes urin secara acak kepada warga. Ini hasilnya ini membuktikan bahwa kami tidak main-main dan komitmen terus untuk melakukan pembersihan terhadap barang-barang terlarang maupun kemungkinan terjadinya peredaran narkoba di Lapas Kalianda. Untuk hasil yang kita dapatkan, baik itu terhadap para karyawan, para pegawai, ataupun terhadap sampel daripada warga binaan lembaga masyarakatan ini, hasilnya semuanya dinyatakan negatif, jadi tidak ada yang positif. Bukan adalah untuk menekan daripada peredaran, ya, mengantisipasi daripada peredaran narkoba yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Lapas Kalianda bersama BNNK Lampung Selatan akan terus melakukan razia secara rutin. Jika terdapat petugas terlibat peredaran narkoba, dipastikan akan dipecat. Dari Lampung Selatan, Syupri, LDS TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, mayat tanpa kepala yang ditemukan di perairan Kabupaten Lampung Selatan akhirnya teridentifikasi sebagai seorang nelayan yang mengalami kecelakaan kapal. Polisi lakukan pencarian korban lainnya usai mayat tanpa kepala teridentifikasi sebagai nelayan. Polisi lakukan pencarian korban lain usai mayat tanpa kepala teridentifikasi sebagai nelayan sejak kecelakaan kapal dengan belasan nelayan lainnya pada bulan lalu. Pencarian dilakukan menggunakan kapal untuk menyisir pantai dan pulau kecil di Provinsi Lampung. Kepolisian Resor Lampung Selatan secara intensif melakukan pencarian korban lainnya setelah mendapati informasi tambahan terkait penemuan mayat tanpa kepala di Provinsi Lampung. Mayat tersebut diduga berasal dari sekelompok nelayan asal Indramayu, Jawa Barat yang mengalami kecelakaan kapal sejak sebulan lalu. Pencarian dilakukan oleh Satuan Polisi Perairan menggunakan kapal untuk menyisir sejumlah pantai dan pulau kecil lainnya guna menelusuri korban lain yang hilang akibat kecelakaan itu. Dalam upaya pengungkapan kasus ini, polisi juga telah berkoordinasi dengan tim SAR gabungan dan kelompok nelayan setempat untuk memperoleh informasi tambahan yang dapat membantu penyelidikan lebih lanjut. Ya baik, ini nanti kita akan tindak lanjuti di lapangan ya. Dalam hal ini Satpol Air juga nanti bekerja sama dengan Polres ya, Polres dan Polsek tempat untuk melakukan penyisiran terkait nelayan-nelayan lainnya. Ya. Untuk terkait bagaimana kecelakaannya kita masih tidak ketahui ya. Yang pasti dari keterangan 3 yang selamat ya, bahwa memang ada terkait kecelakaan kapal tenggelam. Ini nelayan apa dan nelayan bagan cumi atau tangkap ikan? Ini nelayan cumi, ya, nelayan cumi-cumi yang beroperasi di wilayah perairan Jawa, ya, mau dikarenakan ada insiden tenggelamnya kapal sehingga beralihlah ke sini. Tapi apakah sudah ada keterkaitan
dari antara yang di Ketapang dan di Bakauheni ini sampai saat ini? Kita tidak bisa memastikan ya. Kita sementara hasil komunikasi dengan salah satu yang diduga keluarga, ya ini baru yang 2 di Lampung Selatan. Oke. Diketahui, sebelumnya salah satu warga Indramayu melaporkan adanya kecocokan ciri-ciri korban dengan keluarganya melalui hotline Polres Lampung Selatan. Warga bernama Yuni itu juga menunjukkan adanya bukti baju seragam keluarga yang sama dengan korban saat ditemukan. Berdasarkan keterangan Yuni melalui hotline, korban yang diduga bernama Kasdi dan Tasroni itu melaut dengan 10 rekan nelayan lainnya. Namun naas 9 nelayan dikabarkan hilang dan 3 lainnya selamat akibat kecelakaan laut. Hingga kini polisi masih menunggu laporan warga untuk mengidentifikasi korban lainnya. Dari Lampung Selatan, Cupri, LDS TV melaporkan. Pemirsa, 7 petani diamankan polisi saat proses penggarapan lahan milik PT Bumi Sentosa Abadi. Sejumlah warga ditangkap karena diduga menghalangi dan membawa senjata tajam. 7 petani diamankan polisi saat proses penggarapan lahan milik PT Bumi Sentosa Abadi pada Kamis kemarin. Sejumlah warga ditangkap karena diduga menghalangi dan membawa senjata tajam. Proses penggarapan lahan yang dilakukan PT Bumi Sentosa Abadi sempat diwarnai aksi protes oleh sejumlah masyarakat 3 kampung Kecamatan Anak Toha. Sejumlah warga sempat menolak penggarapan karena masih terdapat tanam tumbuh di lokasi lahan tersebut. Akibatnya 7 petani diamankan dan diperiksa lanjut di Mapolres karena diduga memprovokasi dan membawa senjata tajam. Kuasa hukum masyarakat dari 3 kampung, Muhammad Ilyas, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengajukan penangguhan terhadap 7 petani yang ditahan. Menurutnya, sejumlah warga yang diamankan tidak melakukan tindakan anarkis. Petani hanya ingin melindungi tanaman singkong dari aktivis penggarapan tersebut. Ilyas berharap sejumlah warga yang ditahan bisa mendapat penangguhan penahanan dari pihak kepolisian. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih teman-teman media sudah mengawal proses hukum ini. Saya bicara proses hukum karena ini perkara sebenarnya sudah kami letakkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugi, ya kan? Nah, maka ada 2 peristiwa yang hari ini kita coba respon. Pertama, perkara litigasi ini sedang berjalan dan dengan agenda mediasi. Adapun dalam agenda mediasi itu kan ada semacam tawar-menawar lah terkait bagaimana proses, bagaimana hak-hak atas tanah klien kami. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada proses non-litigasi yang itu di luar kemampuan kami. Tetapi kami selaku kuasa hukum tetap merespon terhadap peristiwa yang hari ini teman-teman kepolisian melakukan atau mendampingi perusahaan untuk dalam hal pengamanan objek tanah tersebut. Nah, yang ketiga, kami hadir di sini lebih kepada mengawal ada beberapa petani kita ini yang diamankan oleh Polres, dan kita hadir di sini lebih kepada meminta bagaimana mereka ditangguhkan. Dan kita juga sudah komunikasi tadi dengan pimpinan di Polres yang ini sedang berjalan, dan dengan kajian kami dan kajian mereka ini sedang dikoordinasikan. Kenapa kok minta ditangguhkan, Bang? Alasannya apa nih? Karena mereka mempertahankan haknya, mempertahankan tanam tumbuhnya, lalu mereka diamankan hari ini. Dan berdasarkan keinginan keluarga, keinginan masyarakat yang kita dampingi, ya idealnya mereka bukan pihak atau bukan subjek hukum yang harus diamankan, karena mereka lebih kepada mengamankan terkait tanam tumbuh yang mereka tanam di lokasi. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan.
Pemirsa, musim kemarau panjang sejak 3 bulan terakhir mengakibatkan sebagian lahan pertanian di Kabupaten Lampung Selatan terancam mengalami gagal panen. Akibatnya harga gabah di kalangan petani mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Musim kemarau panjang yang terjadi sejak 3 bulan terakhir mengakibatkan sebagian lahan pertanian di Kabupaten Lampung Selatan mengalami gagal panen. Akibatnya, harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan. Para petani mengaku harga gabah kini naik menjadi Rp7.000, naik sebesar Rp2.000 dari sebelumnya hanya sebesar Rp5.000 per kilogram. Kenaikan harga gabah ini diakui memberikan keuntungan bagi para petani. Kalau sekarang ini harga padi membaik. Yang tadinya berapa dan sekarang berapa? Kalau kemarin yang panen rendeng kemarin kan hanya sekitar 500 ya. Sekarang ini bisa mencapai 700-an. Ya kalau petani seneng karena bisa bisa menyesuaikan dengan harga-harga pupuk, obat itu. Kalau harga 500 itu ya kayaknya kalau hitung-hitung, kalau istilah pedagang ya termasuk gimana ya, ya kurang mencukupi lah. Kurang mencukupi. Kalau sekarang kan termasuk bisa mencukupi karena termasuk harganya bisa membaik. Meski sebagian wilayah mengalami kekeringan, para petani di Kabupaten Lampung Selatan mengaku pasokan air masih mencukupi untuk mengairi sawah mereka. Dari Lampung Selatan, Cupri, LTS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, seorang ayah di Lampung Utara tega mencabuli anak tirinya yang masih pelajar. Perbuatan bejatnya tersebut sudah dilakukan selama 7 tahun sejak anaknya duduk di bangku sekolah dasar. Seorang bapak di Lampung Utara tega gagahi anak tirinya. Ironisnya, perbuatan tersangka sudah dilakukan sejak 7 tahun silam. Pria berinisial SM ini menyerahkan diri setelah korban melapor ke polisi. Tersangka menyetubuhi anak tirinya tersebut sejak kelas 6 SD hingga kini sang anak duduk di bangku kelas 2 SMA. Tersangka melakukan persetubuhan bermula saat korban dimintai memijit, lalu SM merayu korban, selanjutnya mencabuli dan menyetubuhinya. Pria yang bekerja sebagai petani ini menyetubuhi korban di kamar rumahnya terpisah dari kamar istrinya. SM datang ke rumah lurah setempat untuk menyerahkan diri dan kemudian dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan oleh unit PPA SAT Reskrim Polres Lampung Utara. Tersangka akan dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang kekerasan seksual terhadap anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Untuk pelaku mencabulin korban, yaitu anak tirinya yang dinikahi ibunya sejak korban berusia 8 tahun. Pelaku mencabuli dan setubuhin korban dengan cara melakukan pencabulan di dalam salah satu kamar yang ada di rumah pelaku. Kejadian tersebut terjadi sejak korban duduk di kelas 5 SD sampai sekarang, diperkirakan sudah 7 tahun terjadinya pencabulan dan persetubuhan. Pasal yang kita terapkan yaitu pasal 17 tahun 2016 tentang sistem peradilan anak. Ancaman hukumannya? Untuk ancaman hukuman yaitu maksimal 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, seorang pelajar SMP tenggelam saat asik berenang di Pantai Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Korban tenggelam karena terseret ombak saat asik berenang bersama teman-temannya dalam rangka liburan.
Seorang pelajar SLTP dikabarkan tenggelam di Pantai Ketang, Kelurahan Wayurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Korban tenggelam terseret ombak saat asik berenang bersama teman-temannya dalam rangka liburan. Faisal, 13 tahun, korban tenggelam merupakan pelajar SLTP warga Dusun Waimegat, Desa Bumidaya, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Ia tengah merayakan liburan bersama 8 orang temannya untuk berenang di Kalianda. Namun pada saat berenang di Pantai Ketang, justru korban bersama 2 orang lainnya terseret oleh ombak. 2 korban berhasil diselamatkan oleh teman lainnya, namun saat temannya kembali untuk menyelamatkan Faisal, korban sudah menghilang sehingga tidak bisa terselamatkan. Menurut paman korban, Faisal sebelumnya sempat berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk berenang di sebuah kolam renang di daerah Kecamatan Kalianda. Namun pihak keluarga dikagetkan dengan kabar bahwa Faisal tenggelam di laut. Faisal umuran berapa tahun, Pak? 13 tahun ya. Ponakan kamu waktu itu belum pantai. Ada nyari semua. Ini tenggelamnya itu berapa orang, Pak? Yang pertama 3 orang. 3 orang. Yang kedua selamat. Nah, yang kedua ini kan tadinya mau bantuin yang tenggelam yang nggak ketemu ini. Kayak nggak masuk akal gitu. Lepas. Sekitar jam berapa kejadiannya informasinya, Pak? Tim gabungan Basarnas Lampung Selatan telah melakukan pencarian terhadap korban, namun pencarian masih berbuah nihil. Kami sudah menyisir sampai saat ini di bibir pantai dan juga saya telah menurunkan rubber boat perahu karet saya. Sementara ini pencarian masih nihil. Kami melihat situasi cuaca yang kurang bersahabat. Kami hentikan sementara, akan kami lanjutkan esok pagi. Sebenarnya 3 hari kita lihat masih ada tanda-tanda, kita lanjutkan 7 hari dia tidak ada tanda-tanda, kita hentikan operasi SAR, kita tutup operasi SAR. Oke, kalau untuk peralatan kita yang kita siapkan apa aja, Pak? Oke, untuk sementara ini peralatan yang saya gunakan perahu karet mesin 40 PK serta alat komunikasi, ambulan BPBD, serta truk personil saya, alat komunikasi saya, dan lain-lain. Dari Lampung Selatan, Lampung, Jupri, LDS TV melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di perkebunan Desa Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat. Korban ditemukan pertama kali oleh warga yang hendak berkebun dan ditemukan dengan kondisi tanpa busana. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di perkebunan di Desa Negeri Ratu, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat pada Sabtu sore. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memanen cabai di kebun. Saat ditemukan, kondisinya sudah membusuk tanpa memakai busana. Menurut pihak kepolisian, mayat dengan ciri-ciri rambut panjang dan gigi ompong tersebut diperkirakan sudah meninggal lebih dari 3 hari. Akibat jalur yang ekstrim, akhirnya korban berhasil dievakuasi sekira pukul 23:10 waktu Indonesia bagian Barat malam tadi. Selanjutnya, mayat dibawa ke RSUD Alimuddin Umar Liwa untuk dilakukan pemeriksaan atas penyebab meninggalnya korban. Hingga kini belum diketahui pasti kapan dan penyebab korban meninggal dunia. Juga belum ada pihak keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak kepolisian maupun pihak rumah sakit belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Dari Kabupaten Lampung Barat, Tim Liputan LDS TV mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Polda Lampung menggagalkan pengiriman puluhan kilogram sabu jaringan internasional di Pelabuhan Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan. Anggota Polda Lampung menemukan puluhan kilogram barang haram tersebut yang disembunyikan di dinding pintu sebuah minibus. Ini berapa ya? 8 ya? 8 depan. Polda Lampung menggagalkan puluhan kilo sabu dari jaringan internasional di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. 2 kurir diamankan dan bakal dijerat hukuman seumur hidup.
Penyelundupan 30 kg sabu di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni terekam video amatir. Anggota Polda Lampung menemukan barang haram tersebut di dinding pintu kendaraan minibus dengan nomor polisi B1798NYZ. Keterangan 2 kurir yang berhasil ditangkap, sabu berasal dari Medan dan akan dikirim ke Tangerang, Banten. Mereka dijanjikan akan diupah jika sampai tujuan. Tersangka mengaku tidak mengetahui siapa pemilik narkoba. Polisi menduga sabu bernilai 45 miliar ini dikendalikan dari dalam penjara dan merupakan jaringan internasional. Polda Lampung akan terus memperketat Pelabuhan Bakauheni karena jalur favorit penyelundupan narkoba. Kini tersangka MN 23 tahun dan MS 36 tahun telah digelandang ke Polda Lampung. Keduanya bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV melaporkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.